Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya pada hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah bersama-sama silakan ketua kelas dipimpin berdoanya kawan-kawannya. Sebelum mengawali kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sehat semuanya? Sehat. Oke, kalau memang sudah sehat semuanya, saya masuk kehadiran dulu. Saya mulai dari Alvin Saputra, Anissa Nuraini. Dari 16 siswa yang tidak hadir cuma satu orang, keterangannya sakit. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu malaikat selalu bersamaku. Kemudian di materi sebelumnya berarti kita membahas tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi kita yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita kasih aplaus. Oke, Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah. Ada berapa nama baik-baik? Nama baik Allah? 99. Saya cuma minta satu saja. Satu yang sudah kita pelajari. Hari ini kita akan masuk ke materi malaikat selalu bersamaku. Rukun iman kita yang pertama adalah rukun iman yang kedua. Nah, sekarang yang akan kita bahas. Kemudian nanti saya harapkan setelah pembelajaran ini kita bisa menumbuhkan rasa percaya kepada malaikat dituangkan dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apapun yang kita lakukan, kita merasa seolah-olah kita selalu diawasi. Kemudian sebelum masuk ke materi, yang ingin Ibu sampaikan adalah kompetensi dasar atau indikator yang ingin kita capai dari pembelajaran pada pagi hari ini. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah satu, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Itu kompetensi dasar yang ingin dicapai. Secara keseluruhan ketika selesai pembelajaran ini, berarti siswa itu harusnya bisa tadi yang saya sebutkan dari 1, 2, 3, 4. Nah, untuk pertemuan hari ini ada 4 kriteria atau indikator yang harus tercapai. Yang pertama, siswa nanti selesai pembelajaran ini harus bisa mengidentifikasi makna isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 228 dan surah An-Nisa ayat 136. Yang kedua, setelah pembelajaran ini siswa diharapkan bisa menjelaskan perbedaan jin, manusia, dan malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mampu membiasakan diri untuk memiliki sikap teliti, disiplin, dan waspada dalam berperilaku karena malaikat selalu mengawasinya. Kemudian yang terakhir, mampu memahami hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nanti di dalam pembelajaran, Ibu akan menggunakan media pembelajaran, yaitu media example non example. Nanti kalian akan saya bagikan beberapa kelompok. Nanti tugas kalian adalah menganalisis sebuah gambar, beberapa gambar. Dari gambar tersebut nanti dituangkan ke dalam satu lembar kertas, presentasekan dari itu. Topik pembicaraan kita yang pertama itu adalah iman itu adalah, saya masih ingat iman itu adalah percaya. Iman itu adalah percaya. Berarti iman kepada malaikat berarti percaya dan yakin bahwa malaikat. Iman kepada malaikat
tidak berubah. Mulai dari dia diciptakan, tugasnya menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai dia nanti sampai kiamat, itu yang dikerjakannya. Misal, tugasnya sekarang mencabut nyawa, ya dari sekarang tugasnya mencabut nyawa, itu tidak berubah. Beda dengan akal pikiran manusia yang selalu berubah. Kemudian hukum beriman kepada malaikat. Ketika berbicara tentang hukum berarti ini kewajiban atau tidak? Kan harusnya seperti itu. Nah, bagaimana kita beriman kepada malaikat? Hukum beriman kepada malaikat biasa disebut dengan fardu ain. Fardu ain. Iman kepada malaikat itu wajib, diri sendiri harus ada. Berarti semua orang sekarang dia statusnya beragama Islam berarti harus wajib. Namanya tadi karena ini adalah salah satu rukun iman. Rukun iman kita yang kedua tadi adalah iman kepada malaikat. Berarti harus ada di dalam diri semua individu yang namanya beragama Islam. Tahu malaikat diciptakan dari apa? Manusia diciptakan dari api. Di sini diterangkan di dalam sebuah hadis yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang disebut ciri-cirinya untuk kalian. Bahasan kita yang berikutnya adalah perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Malaikat itu goib, manusia jin, setan, iblis nyata apa goib? Kemudian malaikat tidak memiliki nafsu. Ada malaikat yang memiliki nafsu? Karena tadi karena dia memang diciptakan untuk menyembah Allah, makanya dia tidak memiliki nafsu. Beda dengan manusia. Kalau manusia ada nafsu, mau makan, nafsu. Apapun rasa yang ingin kita lakukan itu bermula dari nafsu. Contoh, sakit kan sakit. Kalau sakit pekat tidak nyaman, mulut tidak nyaman, pasti dia semacam dia. Dia nafsu makan. Nafsu lagi. Jadi kesimpulannya, selama masih diberi nikmat sehat, silakan gunakan sebaik-baik mungkin sebelum nikmat sakit itu datang. Kemudian malaikat itu selalu taat kepada Allah, sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang tidak. Kemudian kalau jin, setan, iblis ada yang taat dan juga ada yang tidak. Kemudian tidak berjenis kelamin. Kalau malaikat, manusia jenis kelamin, jin, setan, iblis ada jenis kelamin. Berarti hampir sama sifat jin, setan, iblis dengan manusia. Kemudian malaikat memiliki akal pikiran bersifat statis. Itu tadi tidak berubah dari disebut. Dia udah gitu. Kalau memang dia seperti itu, ya seperti itulah dia. Nah manusia akal pikirannya bersifat dinamis. Dinamis berarti berubah. Kemudian kalau jin, setan, iblis apa? Dia cuma memiliki akal pikiran saja. Dalilnya tentang malaikat ini tertuang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surah An-Nisa ayat 136. Yang kalau Quran surah Al-Baqarah 285, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata,
Kami tidak membedakan antara seseorang dengan yang lain dari Rasulullah. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami kami pohon keampunan wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kami kembali. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bagi beberapa kelompok untuk kalian. Waktunya tidak lama, jadi silakan nanti disesuaikan. Silakan pembagian kelompoknya. Berarti di sini yang ada di kelas ini sekarang berjumlah 15 orang. Dikurangi 1 orang yang tidak hadir. Silakan berhitung 1 sampai 5 nanti. Silakan berhitung 1 sampai 3. Yang dapat hitungan 1 gabung sama yang 1, dapat hitungan 2 bergabung dengan 2, dapat hitungan 3 bergabung dengan 3, langsung memposisikan dalam duduk per kelompok. Silakan mulai dari sekarang. Berhitung dari mulai ke atas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, yang dapat hitungan 1 di sebelah sana, dapat hitungan 2 di sebelah sana, hitungan 3 sebelah sini. Silakan, Bang. Ya, ingat tadi yang dapat hitungan 1 gabung sama yang 1, dapat hitungan 2 gabung yang 2, dan hitungan 3 gabung dengan hitungan 3. Nah, jika sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, Ibu ada beberapa gambar. Tugas kalian adalah mendiskusikan tadi seperti yang saya sudah sampaikan dari awal. Kalian akan saya bagikan beberapa kelompok. Nanti silakan kalian diskusikan gambar yang saya bagikan ini di kertas 1 lembar. Nanti kita presentasikan sama-sama. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada 5 gambar ya? Yang sudah dapat silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Oke, silakan dibagikan sama teman-temannya biar bisa terselesaikan. Diskusikan apa dari gambar tersebut. Baca instruksinya di atas. Hasil dari diskusi silakan ditulis di dalam kertas 1 lembar. Kalau jawabannya iya, kasih penjelasannya apa. Kalau jawabannya tidak, juga kasih penjelasannya apa. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai semua? Siapa yang belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Dan kelompok 2? Siapa yang ingin presentase? Kelompok mana yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Silakan. Ada yang ingin mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Oke, kelompok 1. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3 dengarkan sambil nanti. Silakan. Kalau kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa aja nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pada gambar 1 yaitu gambar CCTV yang sedang mengawasi ujian. Menurut kami, apakah perilaku tersebut sudah mencerminkan beriman kepada malaikat Allah? Menurut kami, ya. Karena mereka meyakini bahwa apapun yang mereka lakukan ada yang mengawasinya. Karena setiap apa yang kita lakukan Allah selalu mengawasi. Untuk gambar 2 yaitu gambar pembulian. Menurut kami, apakah sudah melakukan perilaku beriman kepada malaikat Allah? Tidak. Karena saling melakukan pembulian. Karena sejatinya malaikat atid akan mencatat amal buruk yang mereka lakukan. Untuk gambar ketiga yaitu gambar perkelahian.
Demikian yang dapat saya presentasikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok satu. Tadi kelompok satu sudah memaparkan hasil diskusi mereka dari 3 gambar yang sudah saya berikan. Nah, untuk kelompok 2 dan kelompok 3, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi tadi? Mungkin saja menurut kalian, gitu, analisa di kelompok kalian. Menurut saya Bu, yang di gambar nomor 1 ini harusnya bukan, jawabannya tidak Bu. Karena menurut saya setiap kegiatan itu tidak perlu harus memasang CCTV. Lebihnya kita merasa harusnya, aku selalu diawasi. Kenapa harus ada CCTV? CCTV itu buatan manusia. Ya misalnya, silakan. Ada tidak? Kelompok 2, kelompok 3? Tidak. Kelompok 2 tidak ada, kelompok 3 juga tidak ada. Nah, sesuai tadi. Berarti sekarang impian yang tadi. Kalaulah memang setiap manusia itu pasti diawasi oleh malaikat tadi. Itu tugas malaikat kan mengawasi. Tergantung tadi. Nah, malaikat atid sama rakib tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi selama apapun yang kita lakukan, berarti itu selalu diawasi. Mau baik, mau buruk, udah itu dicatat dan nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Berdasarkan dari analisa soal nomor 1, gambar nomor 1, di situ di kegiatan ujian masih dipasang CCTV. Apakah itu sudah termasuk beriman kepada malaikat atau tidak? Tidak, karena kira-kira. Oh, karena belum tanya kalau Allah tidak ada. Karena belum percaya kalau Allah itu melihat. Harusnya gitu, harusnya kalau kita meyakini bahwa malaikat itu ada, kan perlu pasang CCTV. Benar tidak? Karena setiap individu ketika merasa aku tak boleh punya jawaban kawan. Karena apapun yang aku lakukan itu akan terekam dan akan dicatat secara langsung oleh malaikat adil dan hakim. Benar atau tidak? Harusnya kan sih bilang, ketika setiap siswa kalau punya rasa imannya iman kepada malaikat itu sudah ada, harusnya tanpa ada atau tidaknya guru di kelas, berarti itu sudah dilaksanakan. Contoh, pelaksanaan sholat diawasi atau tidak diawasi orang tua atau guru, karena kita memiliki keimanan tersendiri, ada atau tidaknya orang tersebut yang mengawasi, tetap sholat dilaksanakan. Betul ya? Kira-kira. Berarti kesimpulan dari gambar itu adalah tidak. Kalau dia memiliki rasa keimanan kepada malaikat. Kalau untuk gambar 2, gambar 3 oke. Jelas yang kedua itu pembulian, tidak boleh. Yang ketiga itu perkelahian, juga tidak boleh. Berarti kesimpulan dari pembelajaran kita adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu pasti diawasi oleh diawasi oleh Allah melalui perantara malaikat. Jadi mau baik, buruk, ketika ingin hasil yang baik, berarti yang kita lakukan adalah yang baik-baik. Berarti kalau hasilnya buruk, berarti yang dicatat juga buruk. Ingat nantinya kita akan diminta pertanggungjawaban. Segala apapun yang kita kerjakan nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi siap-siap semuanya akan dipertanggungjawaban. Tuh. Ada pertanyaan tentang materi? Kalau tidak ada, jam ibu sudah habis. Kemungkinan di minggu depan baru kita lanjut lagi ke pembahasan juga tentang malaikat, tetapi di indikator yang berbeda. Jadi untuk hari ini saya anggap pembelajaran kita selesai. Jadi nanti silakan sebelum masuk ke materi berikutnya dipelajari dulu di rumah, biar jadi ketika pelaksanaan pembelajaran berikutnya berarti bisa lebih memahami materi yang ingin disampaikan. Oke, sudah?